Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Amina Rasya Putri. Hadir. Anissa Desi Wahyuni. Hadir. Fatiriyah Al-Zahra. Hadir. Fitri Sentia. Hadir. Keizel Hadir. Mala. M. Iqbal. Kemarin kemana Bal? Minggu kemarin? Kok Alpa? Sakit? Oh. Nah kalau nggak masuk itu ya kasih kabar ya. Mutiara Salwa. Rizky Putri. Hadir, Bu. Septri. Wahida. Hadir. Wahida kemarin sakit. Iya, Bu. Udah sembuh? Udah. Oh. Kalau masih sakit nggak usah dipaksain dulu gitu ya. Ntar makin sakit ya. Istirahat aja. M. Dapa. Parikesit. Pajar. Raka. M. Sirojudin. Rapa. Firziawan. Haikal. Kal. Alpa minggu kemarin kemana Kal? Ari Bayangkara. Oke. Semua udah lengkap. Oke, sekarang kita SBK. Meja dengan kursinya tolong dirapin dulu. Kita main tebak-tebakan. Jadi kalau seandainya nih, kan ada kelompok maju ya. Kalau tadi maju tentang materi kalian, sekarang maju tentang kita permainan. Kalau seandainya ibu tiba-tiba sebutin, pegang kepala, harus cepat pegang kepala. Semuanya yang maju tadi. Kalau yang lain diam, yang lain nggak usah ikut. Yang duduk jadi penonton siapa yang salah. Oke? Terus kalau yang salah kita hukum suruh nyanyi.
suruh nyanyi lagu nasional, Halo Halo Bandung, terus Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, atau terserah apa aja yang kalian bisa. Ya, kalau yang benar duduk. Jadi kalau yang salah tetap berdiri. Oke? Nah, yang kelompok satu dulu maju. Tadi kan kelompok satu. Nanti cepat. Jadi nggak noleh teman-temannya. Noleh kanan kirinya. Teman lihatin. Oke. Ya. Kaki. Dan kalau gerakannya lambat itu jangan salah ya. Oke, kita ulang lagi lah. Kalau cepat. Ya, oke, ya. 1, 2, 3. Pegang kuda. Siapa yang salah? Aku cepat bikinnya. Pegang kepala. Lagi. Pegang kaki. Kalau nggak mau sekali lagi. Iya, aku pakai aku mau ada mikir. Pegang kaki. Pegang pinggang.
Pegang bahu. Kalau
Pegang. Oh. Pegang. Tangan. Nyanyi suara dia kencang. Nyanyi lagu nasional. Ya udah. Tapi kalau Indonesia Raya, videonya harus buka. Tidak boleh. Kan waktu kalian upacara kan dibuka kan? Lagu kebangsaan Indonesia. Tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh bercanda. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Nyanyi apa nih? Kumpulan nyanyi yang lain kita sama dengan. Oh, kalau udah nyanyi lagi. Tangannya yang kencang. Yuk, 1, 2, 3. Materi kita hari ini tentang IPAS, tapi yang tentang kimianya. Perubahan wujud. Waktu SMP pernah belajar ini? Pernah. Masih ingat? Masih. Oke.
Dari gas ke cair disebut apa? Mengembun. Mengembun. Mengembun, oke. Dari cair ke gas. Menguap. Maaf. Nih, dari cair ke padat. Membeku. Dari padat mencair. Mencair. Oke, dari padat ke gas. Menyublim. Menyublim. Terus dari gas ke padat. Mengkristal. Oke. Berarti masih ingat semua? Oke. Nih. Sekarang kita ambil contoh. Dari gas mencair. Ini kan gas mencair yaitu mengembun. Contohnya ini anggap nomor 1 lah, kayak biar gampang. Ini nomor 2, 3, 4, 5, 6. Oke, contoh nomor 1. Dari gas mencair ini kan mengembun. Contohnya ada yang ingat? Nah, kalau belum ingat ibu jelasin. Kalau dia mengembun, tetesan embun, pernah lihat daun pagi-pagi basah? Nah, ini yang disebut dari mengembun. Awalnya kan dari gas, kan nggak ada air hujan nih, misal malam-malam nggak hujan, tapi tiba-tiba basah. Terus kalau kamu jemur anduk nih, anduk kayak di teras nih, kan kalau basah kan pasti ada air kalau kamu peras ya. Kalau itu kan nggak ada airnya, tapi kalau kamu pakai kayak lembab-lembab gitu. Pernah ngalamin? Nah, ini yang dimaksud mengembun. Nomor 2. Dari cair ke gas, contohnya. Masih nggak ingat? Menguap. Air mendidih. Ya, benar tadi. Air, kalau kamu masak air di kompor, ya, dia kan pasti ada gelembung-gelembung. Tapi kalau kamu coba diamin, pasti airnya akan mengering. Lama-lama kan akan habis. Nah, ini menguap. Nih, 3. Cair ke padat. Contohnya, bikin es batu. Es batu, yang lebih gampang tuh es batu. Ya kan? Awalnya kan kamu kan isi air di plastik, kamu ikat, kamu diamin di meja, dia kan nggak ngeras. Ya nggak? Nah, tapi coba kalau kamu masuk ke dalam kulkas dari pagi sampai sore ya gitu ya, pasti dia makin ngeras. Airnya sedikit. Udah ada kayak bentuk-bentuk esnya. Ini yang disebut dari cair ke padat. Kalau kamu seharian, oh besok pagi baru saya keluarin dari kulkas tuh air yang kamu bekukan tadi, kan bentuk airnya nggak kelihatan lagi karena dia udah menyatu. Ini yang disebut membeku. Empat. Dari padat mencair. Masih ada yang ingat? Mentega. Ya. Mentega dilelehkan. Itu kan awalnya kan dia bentuknya padat tuh mentega. Kalau kamu panaskan, otomatis dia bisa digoyang-goyangin berbentuk air. Nah, itu. Selain itu ada lagi?
Ya, es batu tadi. Yang dari kulkas kan awalnya kan bentuk es batu. Awalnya cair, kamu diamin. Kamu taruh kulkas, ya kan? Kamu keluarin, kan bentuknya keras. Membeku dianya. Kamu diamin aja. Seharian. Di luar kayak gitu. Dia kan balik jadi air lagi. Ini yang dimaksud dengan mencair. Jadi mentega juga, tapi kalau mentega nggak dilelehkan, dia tidak akan mencair. Jadi kalau mentega itu kena panas, dia baru bisa mencair. Jadi kena suhu gitu, kena suhu udara, sama kayak es batu tadi. Es batu juga kena suhu udara, didiemin, kan itu kan kena suhu udara nih, kena suhu udara, nanti dia akan mencair. Sekarang dari padat ke gas, menyublin. Contohnya, ada yang ingat? Kapur barus. Nah, kapur barus. Menyimpan dalam lemari. Nah, nih. Kamu pernah tahu kapur barus? Tahu kapur barus? Yang bulat-bulat? Nah. Kalau kamu bingung, Bu, kapur barus bisa menyublin kayak gimana? Kamu beli kapur barus kan bentuknya bulat tuh, ada yang kecil-kecil, ada yang gede kan? Nah. Coba kamu diemin, kamu geletakin, lama-lama ngecil-ngecil. Coba lihat yang suka di kloset, di kamar mandi, kan lama-lama ngecil kan? Ini yang dimaksud dengan menyublin. Dia akan menyusut. Jadi tanpa dipanaskan dia akan mengecil sendiri, menghilang gitu loh, karena dia gas. Oke, sekarang dari gas ke padat, mengkristal. Contohnya, Uap udara yang berubah menjadi salju saat musim dingin. nah, awalnya dia bentuk gas. Salju kan bentuk air tuh, sama kayak gas. Tapi karena gasnya itu membeku, lama-lama kan jadi padat bekunya, kayak salju. Kalau di Indonesia kan nggak ada salju, jadi susah ya. Nah, kalau kayak di Jepang itu kan ada musim salju kan. Nah, sama. Dia awalnya dari gas, sama kayak ini tadi loh, mengembun tadi. Tapi kalau mengembun kan itu tetesan air. Tapi kalau ini dia tetesannya berbentuk padat. Dia padat, makanya dia jadi mengkristal. Terus pernah lihat juga kan waktu itu pernah di Depok ada hujan es, ya kan, pernah kan? Nah ya itu juga karena dia membeku, makanya jadi mengkristal. Dari gas dia bentuk padat, padat kan otomatis kan kalau padat dia pasti mengkristal bentuknya. Makanya jadi kata yang orang-orang yang waktu itu pernah di Depok bilangnya, Bu hujan es Bu. Ya kan, hujan batu gitu kan. Ini awalnya dari gas. Oke, dari pengertian 6 ini dengan Ibu kasih contoh 6, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Paham? Paham. Ya udah, kalau paham catat dulu. Kalau yang nggak ngerti, silakan ditanyakan. Tulisannya bisa kebaca? Bisa.
Sudah? Udah? Masih nulis? Masih belum selesai? Sudah. Kamu di belakang kebaca? Nomor 6. Nomor 6 hujan es. Kalau yang ininya, pengertian ini mengkristal. Kebaca? Sudah? Sudah nih? Oke, udah? Kalau udah, tolong jangan nulis lagi. Nanti ibu kasih kesempatan nulis lagi. Sekarang nih, wujud gas bentuknya dia akan padat, menyatu, molekul-molekulnya menyatu, tidak ada ruangan bagian kosong, semuanya padat. Ini nama padat. Kalau cair, ini gelembung-gelembungnya akan menjauh, jadi dia akan tidak terikat satu sama lain. Kalau ini kan dia terikat nih, semuanya menempel. Kalau ini dia akan ada jeda, ada kosong. Kalau dia gas, ini dia akan berterbangan, jadi dia sendiri-sendiri. Bisa bedain? Bisa. Kalau cair dilambangkan dengan L, nih, atau liquid. Nih. Lambang kimia cair itu liquid. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ngerti dari wujud gas bisa membedakan antara padat, cair, gas, bisa membedakan? Ini perbedaannya. Jadi kalau dia padat itu molekulnya menyatu, dia tidak bisa dibedakan. Sama kayak kamu tahu bentuk batu kan? Nah, kalau kamu pecah-pecah
dia kan tetap nyatu. Paham nggak? Nah, itu. Ini wujudnya. Molekulnya itu sama kayak batu. Kayak logam. Logam kamu lelehkan, dia tetap akan bentuk kayak gitu. Kalau kamu diam ini, kamu diamin kayak emas. Emas kalau dilelehkan kan jadi kayak cair kan. Tapi kalau kamu diamin, dia balik keras lagi, nyatu lagi. Ngerti nggak? Kalau yang nggak ngerti ditanya, kalau yang masih bingung nanya nggak apa-apa. Nih, batu, terus tembaga, emas, dia pasti nyatu lagi. Ini tidak bisa dipisahkan molekulnya. Tapi kalau dia cairan, dia bisa dipisahkan. Karena kita susah untuk menyatunya. Kalian pisahin seandainya tuang air seandainya ya. Kayak kopi dengan air kan bisa dipisahin. Karena dia cair. Molekulnya bisa lari-lari kemana-mana. Sama kayak gas. Gas lebih ringan lagi. Nih. Paham? Oke, paham. Kalau ini ibu mau ngasih tugas bikin kelompok. Satu kelompok 4 orang. Biar yang lebih gampang tuh yang depan dengan belakang aja. Oke, ibu kasih tugas tentang tadi tentang perubahan wujud gas udah, wujud gas juga udah. Terus di sini ada tentang materi, zat. Zat itu dibagi 3. Unsur, senyawa, campuran. Terus kalian cari juga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kerjain. Nanti presentasiin ke depan. Jadi nggak monoton, cuman diterangin terus. Ngejelasin terus nyatet gitu kan. Nah sekarang gantian biar ada interaksi kita belajar. Yuk bikin kelompok sekarang. Ayo. Nanti presentasiin ke depan ya. Nanti diskusiin dengan temannya. Oke, Ibu. Diskusi sama temennya. Iya Bu.
Bisa. Bisa diskusin temennya, kan ada dalam kehidupan sehari-hari contohnya. Sudah dapat bisa. Kalian bisa nanti presentasiin ke depan. Ada yang susah? Bisa? Ini tadi
yaitu air, gula, garam, lidah, campuran yaitu air garam, sirup, udara, terigu, kunyit, kuningan, air mendidih, sabun, dan air hangat. Ini dikata bisa, dikata dari voucher. Berarti lagi dikat. Ini lagi kamera, ini lagi dikat. Tadi pas saya panggil dong. Dikat. Ini disambung lagi. Udah? Diskusinya udah berhasil selesai? Oke. Kalau udah selesai, Ibu panggil untuk yang kelompok-kelompoknya maju ke depan ya. Oh ya, yang ini tadi, wujud tadi, kalau padat itu lambangnya S, solid. Solid lambangnya. Kalau cair, dia L, liquid, cairan. Kalau gas, dia lambangnya G, yaitu gas. Ibu mulai dari yang cowok-cowok pertama, cewek yang kedua, cewek yang ketiga, 4, 5, 6. Ya, yang paling belakang 6. Oke. Yang pertama dulu, ayo presentasi sini. Yang lain tidak ada yang menulis, tidak ada yang berdiskusi, kan katanya udah selesai. Jadi tolong dengerin temannya yang maju ke depan. Sini. Agak sini. Tengah sini. Di sini.
Jangan, nah ya di sini ya, situ kayak ke situ. Oke, shh. Yang lain dengerin temannya. Buka dulu. Assalamualaikum, terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, terus sebutin nama teman-temannya satu-satu, terus baru hasil diskusinya. Saya Fajar. Nama saya Muhammad Alfa Fatir. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perubahan zat serta Jadi nggak numpuk. penjelasan unsur senyawa, campuran dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Perubahan bentuk zat adalah proses di mana suatu zat berpindah dari satu bentuk fisik ke bentuk fisik lainnya dan perubahan kondisi seperti suhu atau tekanan. Beberapa jenis perubahan bentuk zat yaitu mencair, perubahan padat menjadi cair, membeku, perubahan dari cair menjadi padat, mengembun, perubahan dari gas menjadi cair, menguap, perubahan dari cair menjadi gas. Jadi perubahan dari padat maksudnya tidak melewati cairan dan kristal, perubahan dari gas langsung menjadi padat. Ntar dulu, diam. Yang lain kedengeran suara temennya? Nah, berarti harus lebih kenceng. Biar temennya dengar. Ya, yang presentasi suaranya kenceng-kenceng ya, biar temennya dengar. Dan kami akan menyebut kelompok berdasarkan komposisi dan kepartibatan. Pertama, unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat. Menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara lebih dasar. Unsur hanya terdiri dari satu biji. Kedua, nyawa adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur yang bergabung melalui reaksi kimia dalam perbandingan tertentu dan menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda dari unsur-unsur sebelumnya. Tiga, campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat baik unsur maupun senyawa yang tidak mengalami reaksi kimia dan masing-masing zat tetap mempertahankan sifat aslinya. Contoh unsur senyawa campuran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh unsur yaitu oksigen digunakan untuk bernafas dan dalam proses pembakaran. Dua, hidrogen digunakan dalam produksi kimia dan sebagai bahan bakar. Tiga, karbon digunakan sebagai bahan organik. Empat, emas digunakan dalam perhiasan dan elektronik. Contoh senyawa adalah air digunakan untuk minum, masak dan berbagai aktivitas sehari-hari. Garam dapur digunakan sebagai bumbu atau bahan makanan. Tiga, glukosa gula yang digunakan di makanan dan minuman. Tiga, amonia digunakan dalam membersih rumah tangga dan pupuk. Contoh campuran: pertama, udara campuran gas dari nitrogen, oksigen, argon dan gas lainnya. Kedua, sambaran campuran garam dan air yang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pembuatan makanan. Tiga, campuran pasir dan air. Campuran pasir dan air sering ditemukan di pantai atau tempat konstruksi. Dan keempat, salad campuran berbagai bahan seperti sayur, buah dan tanpa reaksi kimia. Udah? Dari presentasi kelompok 1 ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Ya, tuh ada temannya yang mau nanya. Kamu dengerin temannya. Ayo, apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Pada perubahan ini hanya bentuk atau wujud zat yang berubah, tetapi sifat kimia tetap sama. Nih, udah jelas? Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada?
Semua udah ngerti dari presentasi kelompok 1? Ada mau tanya? Oke, tanya. Mengapa es batu cair? Karena setelah dikeluarkan dari kulkas, es batu akan mengalami penurunan suhu mengenai udara di luar. Oke, tidak. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ya udah, tutup. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, kelompok 2 maju presentasi. Soalnya yang kenceng ya, Neng, biar temannya pada dengar. Sini, ada sini, sini. Sini 2, situ 2. Yuk, geser. Ya. Oke, buka dulu. Yang lain dengerin. Yaudah, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasi. Kenalin dulu namanya. Nama saya Anissa Anusia Salwa. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Pak Ucon, edit Pak Ucon. Ini foto ini. Iya, dah. Oke. Yuk, mulai. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Untuk mempermudah pemahaman kita, ambil contoh air seperti yang telah disinggung sebelumnya. Air adalah zat murni yang tersusun atas oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen tersebut yang merupakan unsur dalam air. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia, menghasilkan unsur baru dengan perbandingan sama. Contohnya adalah air, gula, Dengerin teman ya? Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari 2 zat atau lebih dan masing mempunyai sifat aslinya. Contohnya adalah udara, batuan, sungai, paduan logam, air sungai, garam, beriodium, susu coklat, teh manis, kopi, dan semacamnya. Perubahan zat secara fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat namun tidak menyebabkan terbentuk zat baru dan bersifat reversibel. Perubahan wujud yang terjadi pada suatu zat seperti menguap, mencair, meleleh, membeku, mendukung, melebur, dan menjadi merupakan perubahan fisika. Perubahan zat secara kimia. Perubahan zat secara kimia adalah salah satu zat perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Perubahan materi ini menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula dan kemudian disebut juga dengan istilah reaksi kimia atau reaksi. Sudah? Oke. Dari presentasi kelompok 2, ada pertanyaan? Ada saya. Ya, silakan. Unsur dan berikan contohnya. Apa itu unsur? Dan berikan contohnya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya, air seperti yang telah disebutkan. Air adalah zat murni yang tersusun atas oksigen dan hidrogen. Oke, yang dari pertanyaan tadi kan udah jawab nih sama temennya. Udah bisa dimengerti? Oke. Ada pertanyaan lagi? Apa itu senyawa dan berikan contohnya? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia, menghasilkan
Sudah? Udah cukup? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Yang lain dengan temannya yang maju ke depan. Siapin pertanyaan. Jadi dengerin apa yang kira-kira nanti yang nggak ngerti dari presentasi temennya. Oke, ayo. Kelompok 3 telah mempresentasikan. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Anissa. Apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Campuran homogen adalah zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, sedangkan campuran heterogen zat penyusunnya tidak dapat tercampur sempurna. Ulangin, Neng. Jelas atau diulangin? Jelas, oke. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana cara memisahkan campuran pasir dan garam? Cara memisahkan pasir dan garam adalah dengan penyaringan atau filtrasi. Ya. Oke. Nah, nggak ada lagi pertanyaan? Nggak. Ya udah, tutup, Neng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok selanjutnya. Oh ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang bahan zat. Perkenalkan nama saya Wida, perkenalkan nama saya Kenzo, perkenalkan nama saya Nina, perkenalkan nama saya Fitri. Bahan zat dalam kehidupan sehari-hari dibedakan menjadi 6, yaitu cair adalah zat padat menjadi cair, menguap adalah zat cair menjadi gas, membeku adalah zat cair menjadi padat, mengembun adalah zat gas menjadi cair, menyuplin adalah zat padat menjadi gas, dan mengkristal adalah zat
yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana meskipun melalui reaksi kimia. Senyawa yaitu zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang terpisah secara kimia. Campuran yaitu zat yang terdiri dari dua zat atau lebih yang tidak bergabung secara kimia. Contoh campuran unsur, senyawa, atau campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidrogen, besi, oksigen, dan kalium. Senyawa yaitu air, gula, garam, natrium klorida, glukosa, asam klorida, asam asetat, dan soda. Campuran yaitu air garam, sirup, udara, unsur pembunuh, air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Perubahan zat secara partikel dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai ulang-ulang bentuknya dan solid. Contohnya yaitu air yang direbus menjadi uap, es batu mencair, dan lilin meleleh. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat aslinya. Contohnya yaitu makanan atau buah yang membusuk, yogurt hasil fermentasi susu. Adakah yang ingin bertanya dari kami? Ayo, kelompok lain ada yang mau ditanyain? Bagaimana apa saja perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari? Perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjadi 6, yaitu mencair, menguap, membeku, mengembun, menyebi, dan mengkristal. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Contoh unsur yaitu hidrogen, besi, oksigen, dan kalsium. Contoh senyawa yaitu air, gula, garam, natrium klorida, sukrosa, asam klorida, asam asetat, dan urea. Contoh campuran yaitu air garam, sirup, udara, kerupuk, kuningan, air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Muhammad. Suaranya yang kencang ya. Perubahan biodiversitas adalah suatu yang berbeda dari suatu bentuk fisik ke bentuk fisik karena akibat perubahan biodiversitas atau karena ada berbagai perubahan yang dilakukan antara lain air yang menjadi panas air yang membentuk menjadi ketika dihidupkan mengembun buah air di udara menjadi air menguap air yang menguap menjadi buah air menerangi pada air atau barus yang menguap di udara seperti buah air yang dibuka menjadi permukaan ini atau menjadi perubahan ini terjadi karena adanya penambahan atau berpanas energi lalu panas. Unsur adalah zat yang memberikan air menjadi sehingga biasa unsur yang terdiri dari yang
emas hanya terbentuk dari atom. Unsur dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. 1. Logam, 2 non-logam, 3 material. Senyawa adalah zat yang terdiri dari senyawa atau unit dan menghasilkan melalui reaksi senyawa adalah zat yang tersusun dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Campuran adalah bagian dari beberapa kimia. Apa yang satu cair? Ya, mengapa es batu mencair? Awalnya kalau di lemari es kan suhunya dingin, tapi kalau di luar suhunya kan panas. Itu perubahan suhunya, makanya dia bisa mencair. Oke, paham? Ada lagi pertanyaan? Oke. Yuk, dah. Ada lagi pertanyaan? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok yang terakhir, kelompok 6. Maju ke depan. Sini. Ngapain pada nyelip-nyelip di situ? Ayo, tengah-tengah sini. Biar temennya ngelihat kalian dengan suaranya lebih dikencengin. Oke, dah. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenali namanya dulu. Oke. Unsur logam berisi emas dan seng serta unsur logam dikarbon senyawa. Bentuk senyawa adalah natrium klorida, NaCl atau garam campur, natrium hidroksida atau glukosa atau pemanis, asam sulfur atau kuali, urea atau pupuk, asam klorida atau bersih, sampai berikan hasil campuran batok yang adalah
udara anggur atau alkohol Sudah? Dari kelompok 6 ada pertanyaan? Oh, udah. Oke. Yaudah, tutup. Waalaikumsalam. Tadi kalian udah kerja kelompok dan udah mempresentasikan tentang perubahan wujud gas. Ya kan? Perubahan wujud zat. Ini yang kita pelajari tadi ada cair, gas, dan padat. Tadi kan udah ada yang mengembun, menguap, mengkristal, menyubin, membeku, mencair. Kalau wujud zat ada 3, padat, cair, gas. Kalau padat dia selalu menyatu. Kalau dia cair dia pasti terpisah-pisah. Kalau dia gas pasti melayang komponennya. Kayak gitu. Di sini zat juga terbagi juga jadi 3, unsur, senyawa, dan campuran. Unsur yaitu zat yang tidak dapat diuraikan lagi atau zat tunggal, yaitu nitrogen, oksigen. Kalau oksigen kan tidak bisa dipecah lagi. Tuh, tapi dia bisa penggabungan H2O, itu kan ada oksigennya. Tuh. Senyawa, pengertian senyawa tadi. Ada yang masih ingat? Pengertian senyawa. Ayo, tadi kan udah presentasi, masa lupa? Zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang terikat secara kimia. Jadi senyawa itu 2 zat atau lebih. Zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang terikat secara kimia. Terikat, oke, dah. Nih, senyawa yaitu 2 zat atau lebih unsur yang terikat. Contoh air H2O, ya kan? Ada hidrogen, ada oksigen. 2 zat yaitu antara H dengan O, hidrogen dan oksigen. Ini dia disebut dengan senyawa. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen. Dia saling terikat. Nih, air. Terus campuran yaitu gabungan 2 unsur atau lebih. Nih, contohnya air dengan garam, air dengan sirup. Ini disebut dengan campuran. Terus, kalau campuran bisa dipisahkan melalui penyaringan. Air sirup kan bisa dipisahkan pakai penyaring. Namanya filtrasi kayak gitu. Nih, air garam juga ada penyaringan. Dia penyaringannya melalui kertas penyaringan kayak gitu. Nih, dari materi yang udah kita dapat hari ini, ada yang tidak dimengerti, ada yang masih bingung, bisa dipahami? Kalau tentang perubahan wujud zat ini dalam sehari-hari bisa main dengan logika, ya kan? Nih, kalau dia cair pasti wujud zatnya, molekul-molekulnya pasti sendiri-sendiri. Kalau zat gas, contoh balon, ya kan? Kalau balon kan isinya kan gas, otomatis dia kan gampang terbang. Tapi coba kalau batu kalian geletakin, nggak mungkin dia bisa terbang karena dia bentuknya padat. Balon kalian geletakin dia masih bisa terbang,
Itu perbedaannya. Kalau dia cair, cair juga. Kan nggak bisa disatuin, digenggam nggak bisa. Air. Itu. Ya kan? Jadi kesimpulannya, perubahan wujud zat dalam sehari-hari di dalam lingkungan kita yang kita alamin ini selalu ada. Selalu ada. Tapi mungkin kalian susah dimengertinya dengan kalimat bahasa kimianya. Ya kan? Dengan kalimat bahasa kimianya yang kalian susah dimengerti. Kalau dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian ngalamin ini. Tuh. Jadi kalau kalian susah ngerti kayak gimana nyusun kata-katanya, yang penting kalian pahami dulu. Pahami dulu. Kayak dari sini, dari padat ke gas. Contohnya, oh iya ya, kapur barus. Kalau kapur barus kita geletakin, gak usah lama-lama kayak 2 jam, pasti dia mulai ngecil. Nah itu. Ini bisa dengan kalimat kalian sehari-hari. Jadi kalau ada soal ulangan bisa dengan kalimat kalian sendiri. Yang penting kalian ngerti maksudnya, ngerti tujuannya. Oh ini maksudnya ini loh. Oh tujuannya ini kayak gini loh. Nih. Oke, dari sini ada pertanyaan? Paham? Kalau paham, materi kita udah selesai. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.